Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Dr. Titis Triatin, MPD. Yang terhormat Dewan Penguji serta Dewan Pembimbing yang sidang. Izinkan saya Ihsanur Abilah, NPM 17211004, untuk memaparkan penelitian saya dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Isi dan Kebahasaan pada Novel yang berjudul Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari sebagai alternatif bahan ajar di kelas 12 SMA. Kurikulum merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai acuan dalam proses kegiatan belajar. Dalam dunia pendidikan, kurikulum memiliki peranan yang sangat penting karena di dalamnya terdapat penerapan tujuan yang hendak dicapai. Dalam kurikulum 2013 revisi, pembelajaran bahasa Indonesia menekankan pada pembelajaran berbasis teks. Di kelas 12 SMA, teks yang dipelajari pada kurikulum 2013 revisi yaitu diantaranya surat lamaran, novel sejarah, teks editorial, novel, artikel, kritik, drama, fakta, dan opini. Dari sekian banyak jenis teks tersebut, terdapat salah satu teks karya sastra yang termasuk ke dalam jenis prosa fiksi dan dipelajari di kelas 12 SMA, yaitu novel. Kemampuan untuk memahami isi dan kebahasaan novel merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa kelas 12. Hal tersebut sesuai dengan kompetensi dasar yang terdapat pada kurikulum 2013 revisi, yaitu termuat pada pasangan kompetensi dasar 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel, dan 4.9 merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Ketercapaian kemampuan tersebut tentu harus didukung oleh bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Novel yang terdapat di sekolah berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh masih belum memadai dan tidak bervariatif. Kebanyakan guru masih mengandalkan novel yang terdapat dalam buku paket. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya buku novel yang tersedia di perpustakaan sekolah. Dari segi pengarang novel, sejauh ini ada beberapa pengarang novel yang karyanya menurut penulis bisa memenuhi kriteria bahan ajar, yaitu salah satunya novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Penulis memiliki alasan dalam memilih buku tersebut karena berdasarkan hasil membaca secara rinci yang telah dilakukan, penulis beranggapan bahwa novel tersebut memiliki jalan cerita yang menarik dan memiliki nilai moral kehidupan yang dapat diambil hikmahnya oleh siswa. Sekaitan dengan permasalahan yang penulis paparkan terkait dengan teks novel, ketercapaian kompetensi dasar, dan masalah kesulitan guru dalam mencari alternatif bahan ajar, penulis berencana melakukan penelitian berupa analisis bahan ajar yang penulis susun dalam bentuk skripsi. Analisis isi dan kebahasaan pada novel yang berjudul Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari sebagai alternatif bahan ajar pada siswa di SMA kelas 12. Sekaitan dengan permasalahan yang penulis kemukakan, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari? Yang kedua, bagaimanakah unsur kebahasaan novel yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari? 3. Dapatkah unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari dijadikan bahan ajar kelas 12 SMA? Yang keempat, dapatkah unsur kebahasaan yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari dijadikan bahan ajar di kelas 12? Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, maka penulis akan menjabarkan definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama, unsur intrinsik. Analisis isi novel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis unsur pembangun berupa unsur intrinsik yang terdapat dalam novel. Unsur intrinsik novel meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua, unsur kebahasaan novel. Unsur kebahasaan novel dalam penelitian ini yaitu berupa ungkapan kalimat bermakna lampau, kata yang menyatakan urutan waktu, kata kerja material, kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung, menggunakan kata kerja mental, menggunakan banyak dialog, dan menggunakan kata sifat. Yang ketiga, bahan ajar. Bahan ajar pada penelitian ini yaitu novel berjudul Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari yang akan dianalisis berdasarkan unsur intrinsik dan juga kebahasaan sehingga dapat digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 12 SMA. Untuk menetapkan maksud dan saran yang hendak akan dicapai dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang satu, untuk mendeskripsikan unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Yang kedua, untuk mendeskripsikan unsur kebahasaan yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. 3. Untuk menjelaskan unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari dapat dijadikan sebagai bahan ajar di kelas 12. Yang keempat, untuk menjelaskan unsur kebahasaan yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari dapat dijadikan sebagai bahan ajar di kelas 12. Adapun landasan teori meliputi yang satu, hakikat bahan ajar novel di kelas 12 SMA berdasarkan kurikulum 2013 revisi. Yang kedua, hakikat novel.
3. Hakikat bahan ajar. Dan yang keempat, hakikat psikologi pembelajaran. Anggapan dasar pada penelitian ini yaitu, yang pertama, novel merupakan salah satu teks sastra yang harus diajarkan di kelas 12 SMA. Kedua, bahan ajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. 3. Novel bisa diambil dari berbagai sumber untuk dijadikan sebagai alternatif bahan ajar bahasa Indonesia pada siswa kelas 12. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam merumuskan dan mengkaji mengenai sebuah penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Heriadi, pendekatan kualitatif mengembangkan pola pikir yang bersifat induktif. Menjawab masalah penelitian tidak harus bertolak pada teori, aksioma, dan prinsip-prinsip sebagai kebenaran yang sudah ada, melainkan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dan muncul secara alamiah di lapangan. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Heriadi mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara melaksanakan penelitian yang telah direncanakan berdasarkan pendekatan yang dianut. Sedangkan metode deskriptif menurut Heriadi adalah metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menggambarkan suatu objek yang ada dan terjadi pada saat itu dalam rangka menjawab suatu permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan yaitu metode penelitian deskriptif analitik. Heriadi mengungkapkan bahwa metode deskriptif analitik adalah penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian suatu subjek yang mengandung fenomena. Yang berikutnya yaitu adalah sampel. Sugiono mengungkapkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sejalan dengan pendapat tersebut, Surahmat dalam Heriadi menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang langsung dikenai penelitian sebagai bahan generalisasi untuk populasi. Berdasarkan pendapat Sugiono, penulis menentukan sampel dengan menggunakan sampling purposive. Menurut Sugiono, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Teknik ini digunakan agar sampel relevan dengan desain penelitian dan tidak semua populasi dapat diteliti dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan sampel yang relevan dan berkaitan erat dengan tujuan penelitian, yaitu berupa kutipan data-data yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Maka dari itu, sampel yang penulis gunakan adalah novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, teknik wawancara, kedua, teknik dokumentasi, dan yang ketiga, teknik angket. Berikutnya yaitu hasil analisis. Hasil analisis yang dilakukan penulis pada novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari memiliki unsur isi yang lengkap sesuai dengan kurikulum 2013, meliputi tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa, serta kebahasaan yang meliputi ungkapan kalimat bermakna lampau, kata yang menyatakan urutan waktu, kata kerja material, kata yang menunjukkan kalimat tidak langsung, menggunakan kata kerja mental, menggunakan banyak dialog, dan menggunakan kata sifat. Untuk mendapatkan validasi data yang relevan sebagai bahan ajar, penulis melakukan uji ahli kepada 3 orang pendidik di 3 sekolah yang berbeda. Uji ahli yang pertama yang dilakukan oleh guru SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, Ibu Desi Kemala Putri, SPD. Yang kedua yaitu dilakukan oleh guru SMA Terpadu Riyadul Ulum, Bapak Dede Daniel, SPD. Dan yang ketiga dilakukan oleh guru MAN 1 Kota Tasikmalaya, Ibu Hajah Titim Khotimah, MPD. Berdasarkan hasil uji para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa sampel yang penulis analisis dapat digunakan sebagai bahan ajar di kelas 12 SMA. Adapun, aspek yang menjadi penilaian dalam analisis tersebut yaitu berupa isi dan kebahasaan novel, serta kesesuaian dengan kriteria bahan ajar. Selain melakukan uji ahli, untuk mendapatkan data yang sesuai, penulis melakukan uji coba kepada siswa kelas 12 di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan soal pada LKPD. Pengujian soal dilakukan dengan melibatkan 14 siswa. Berdasarkan hasil uji coba kepada siswa kelas 12 di SMA Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, dapat dinyatakan bahwa siswa sudah mampu dalam menganalisis isi dan kebahasaan pada novel dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada analisis novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari, bahwa novel tersebut memiliki isi yang berupa unsur-unsur intrinsik yang lengkap, yaitu berupa tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Selain itu, novel tersebut juga memiliki unsur kebahasaan yang lengkap meliputi kalimat bermakna lampau, kata yang menyatakan urutan waktu, kata kerja tindakan, kalimat tidak langsung, kata kerja mental, dan kata sifat.
Unsur intrinsik dan juga unsur kebahasaan pada novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari memudahkan pembaca dalam memahami isi dan jalan cerita yang terdapat dalam novel tersebut. Novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari memiliki nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pembelajaran bagi siswa. Pada ceritanya, novel tersebut menekankan pada nilai anti korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari tokoh utama yaitu Kabul yang memiliki sikap kejujuran yang tinggi, bertanggung jawab, peduli, rendah hati, konsisten, dan memiliki ideologis yang tinggi. Novel tersebut juga sudah sesuai dengan kriteria bahan ajar berdasarkan uji ahli yang meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, serta kesesuaian dengan perkembangan psikologi siswa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari dapat digunakan oleh guru sebagai bahan ajar pada pembelajaran novel di kelas 12 SMA. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan ajar, penulis memberikan saran sebagai bahan penelitian yang berkenaan dengan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang satu, materi tentang analisis unsur intrinsik dan kebahasaan alangkah baiknya dijelaskan terlebih dahulu kepada siswa secara terperinci agar siswa dapat memahami secara baik. Yang kedua, novel yang akan digunakan sebagai bahan ajar harus dianalisis terlebih dahulu kesesuaiannya dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, novel yang akan digunakan sebagai bahan ajar harus dianalisis terlebih dahulu kesesuaiannya dengan kompetensi dasar. Yang keempat, pihak sekolah bisa membuat program khusus dan dalam rangka meningkatkan minat literasi pada siswa. Yang kelima, penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian lain serta dapat lebih dikembangkan lagi menggunakan metode pendekatan analisis yang lain agar memperoleh hasil yang lebih maksimal. Baik, sekian pemaparan hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.